Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Putri Rahayu dengan NIM 2268056082 dari kelas PM 5C. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Newton Gregory Maju. Apa itu Newton Gregory Maju? Sebelum kita mengetahui apa itu Newton Gregory Maju, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang disebut dengan Newton Gregory. Polinom Newton Gregory merupakan kasus khusus dari polinom Newton untuk titik-titik yang berjarak sama. Sedangkan polinom Newton Gregory Maju diturunkan dari tabel selisih maju. Sebelum menentukan rumusnya, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu tabel selisih maju. Misal, diberikan 5 buah titik dengan basis X yang berjarak sama. Tabel selisih maju yang dibentuk dari kelima titik tersebut adalah inilah tabel yang terbentuk dari 5 titik yang berjarak sama tadi. Titiknya adalah X0, X1, X2, X3, dan X4. Sedangkan Fx, delta F, delta kuadrat F, delta pangkat 3F, dan delta pangkat 4F di sini belum diketahui. Sehingga kita harus mencari nilai-nilai dari F0, F2, dan seterusnya yang ada di dalam tabel ini. Untuk mencari Fx, delta F, delta kuadrat F, delta pangkat 3F, dan seterusnya, kita menggunakan rumus yang ada di bawah ini, yaitu untuk Fx ini kondisional. Ada yang Fx-nya sudah diketahui dalam soal, ada juga yang Fx-nya itu diketahui tapi hanya dalam bentuk rumus saja. Jadi untuk mengisi kolom Fx, kita harus mensubstitusikan nilai X ke dalam rumus Fx sehingga nanti diperoleh nilai F0, F1, F2, F3, dan seterusnya. Kemudian untuk delta F, di sini ada delta F0. Delta F0 ini diperoleh dari selisih dari F1 dan F0 atau F1 dikurangi F0. Sedangkan delta F1 diperoleh dari F2 dikurangi F1, delta F2 diperoleh dari F3 dikurangi F2, delta F2 diperoleh dari F4 delta F3, diperoleh dari F4 dikurangi F3. Kemudian untuk delta kuadrat F, di sini ada delta kuadrat F0 yang diperoleh dari delta F1 dikurangi delta F0, dan delta kuadrat F1 diperoleh dari delta F2 dikurangi delta F1, dan yang terakhir adalah delta kuadrat F2 diperoleh dari delta F3 dikurangi delta F2. Begitupun seterusnya untuk delta kuadrat delta pangkat 3F dan delta pangkat 4F. Sehingga diperoleh rumus untuk Fp diperoleh dari Fxp. Kemudian untuk delta Fp diperoleh dari Fp plus 1 dikurangi Fp. Untuk delta kuadrat Fp diperoleh dari delta Fp plus 1 dikurangi delta P. Kemudian delta pangkat 3Fp diperoleh dari delta kuadrat Fp plus 1 dikurangi delta kuadrat Fp. Kemudian rumus untuk polinom Newton Gregory Maju. Jika titik-titik berjarak sama dinyatakan dengan xi sama dengan x0 plus IH dengan i sama dengan 0, 1, 2, sampai n, dan nilai x yang diinterpolisikan adalah x sama dengan x0 plus sh, maka kita peroleh s sama dengan x dikurangi x0 per h dengan S anggota bilangan real. Kemudian rumus untuk polinom Newton Gregory Maju adalah Pnx sama dengan F0 ditambah S per 1 faktorial kali delta F0 ditambah S kali S min 1 per 2 faktorial kali delta kuadrat F0 ditambah S kali S min 1 kali S min 2 per 3 faktorial kali delta pangkat 3 F0 ditambah dan seterusnya sampai S kali S min 1 kali S min 2 kali dan seterusnya kali S min n plus 1 per n faktorial kali delta n Fn. Untuk lebih mendalami materi Newton Gregory Maju, mari kita kerjakan contoh soal yang satu ini. Carilah nilai aproksimasi fungsi f(a)x saat x sama dengan 0,5 menggunakan interpolasi beda hingga Gregory Newton dari tabel berikut ini. Di sini x dan fx-nya sudah diketahui, maka yang perlu kita cari dalam tabel selisih maju nanti adalah delta f, delta kuadrat f, delta pangkat 3f,
karena di sini nolnya angka x-nya sampai 5 ya, 5 buah titik, maka nanti seharusnya kita mencari sampai delta pangkat 4f. Delta pangkat 4f. Kemudian untuk menyelesaikan soal tadi, langkah yang pertama kita harus menemukan nilai h. Nilai h tadi adalah interval x atau jarak antar titik yang diketahui dengan mengurangi x1 dengan x0, yaitu 1 dikurangi 0 sehingga diperoleh jarak antar titik yang diketahui adalah 1. Kemudian kita tentukan nilai S. Nilai S tadi rumusnya adalah X min X0 per H. Sehingga kita ketahui karena di soal yang diminta X-nya adalah 0,5, maka kita masukkan saja 0,5 dikurangi X0-nya sama dengan 0 per H hanya tadi adalah 1 dan didapat 0,5. S-nya adalah 0,5. Kemudian kita isikan tabelnya. Tadi yang diketahui kan hanya x sama fx ya. Jadi kita harus mencari delta f, delta kuadrat f, delta pangkat 3f. Seharusnya di sini ada delta pangkat 4f. Kenapa ditiadakan? Karena di sini ternyata delta pangkat f-nya itu hasilnya 0. 6 dikurangi 6 kan 0. Sehingga jika dimasukkan ke dalam rumus nanti juga tidak akan berpengaruh. Jika tidak ada, maka tidak dituliskan juga tidak apa-apa. Kita hitung seperti rumus yang tadi. Untuk delta f rumusnya adalah f1, delta f0 rumusnya adalah f1 dikurangi f0, f2 diperoleh dari 3 dikurangi 2, 13 diperoleh dari 16 dikurangi 3, 31 diperoleh dari 47 dikurangi 16. Kemudian ini juga sama rumusnya seperti tadi. 6 diperoleh dari 1 dikurangi 5, 12 diperoleh dari 13 dikurangi 1, 18 diperoleh dari 31 dikurangi 13. Kemudian delta pangkat 3f nya juga sama. 6 diperoleh dari 12 dikurangi 6, 6 ini juga diperoleh dari 18 dikurangi 12. Di sini jika di sini misal di sini ada delta pangkat 4f, maka cara untuk memperolehnya adalah 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Karena kita sudah mengetahui apa yang dibutuhkan dalam rumus, maka langkah selanjutnya adalah kita menyelesaikan penyelesaiannya. Untuk rumusnya tadi kan deltanya, derajatnya paling terakhir adalah 3. Tidak 4 karena hasil dari delta pangkat 4f adalah 0, jadi kita hitung sampai derajat 3 saja, tidak apa-apa. P3x sama dengan f0 ditambah s kali delta f0 per 1 faktorial ditambah s kali s min 1 kali delta kuadrat f0 per 2 faktorial ditambah s kali s min 1 kali s min 2 kali delta pangkat 3 f0 per 3 faktorial. Sebelumnya, kenapa di sini f0-nya dibeli angka 7, delta f0-nya dibeli angka min 5, padahal tadi kan pada kolom f0 kan terdapat banyak angka. Kenapa kok yang dimasukkan di dalam rumus hanya 7, min 5, 6, dan 6? Hal ini karena tadi yang diminta dalam soal adalah x-nya sama dengan 0,5, sedangkan x sama dengan 0,5 kan di tabel tidak ada. X 0,5 itu terletak di antara 0 dan 1, maka yang kita gunakan adalah hasil dari selisih 1 dan 2, 1 dan 0, yaitu yang pertama 7, kemudian selisihnya dari ini di tabel yang tadi. Karena 0,5 kan terletak di sini ya, jadi yang kita pakai adalah fx-nya 7, selisihnya ini dengan ini selisihnya 1 dengan min 5 ini, dan selisihnya 12 dan 6 ini. Jadi yang kita pakai adalah baris yang ini atau angka-angka yang ini. Jadi yang kita masukkan adalah f0-nya 7, delta f0-nya min 5, delta kuadratnya f, delta kuadrat f0-nya 6, dan delta pangkat 3 f0 yaitu 6. Sehingga kita selesaikan perhitungannya dan diperoleh
P3 0,5-nya sama dengan 4,125. Di sini Newton Gregory maju juga mempunyai kelemahan dan kelebihan. Apa kelemahan dan kelebihannya? Kelemahannya yang pertama adalah hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan interpolasi equispeed atau x1 sama x1 min 1 x1 min x0 sama dengan x2 min x1 sama dengan x3 min x2 sama dengan dan seterusnya sampai sama dengan xn min 1. Atau dengan dalam kata lain, Newton Gregory maju ini hanya dapat digunakan untuk titik-titik yang mempunyai jarak sama. Kelemahan yang kedua hanya cocok untuk menyelesaikan persoalan interpolasi untuk nilai x terletak di dekat nilai awal x1 dan x0 dan errornya yang kecil. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan interpolasi balik. Sedangkan kelebihannya adalah metode ini sangat efektif digunakan untuk mencari nilai fx di sekitar titik awal. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.